saya Husna Nabila Sapakolbi dari kelas 11 MIA 4. Di sini saya akan melakukan ujian praktek lisan pada bab sistem reproduksi dan mengambil materi tentang menjelaskan struktur dan fungsi sistem reproduksi wanita, pembentukan sel telur serta tahap oogenesis dan proses menstruasi dan program KB dari pemerintah. Jangan lupa ditonton videonya. Dadah. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi sistem reproduksi wanita, pembentukan sel telur, tahap oogenesis, proses menstruasi, dan program KB. Yang pertama adalah menjelaskan struktur dan fungsi sistem reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri atas vagina, uterus, oviduk, dan ovarium. Vagina merupakan saluran akhir organ reproduksi wanita. Vagina bermuara di vulva. Vagina mengandung banyak lendir yang dihasilkan kelenjar Bartholin. Lendir ini berguna pada saat koitus atau mempermudah kelahiran bayi. Yang kedua ada uterus atau merupakan rongga besar yang merupakan pertemuan antara oviduk kanan dan kiri. Pada bagian terbawah uterus menyempit yang disebut cervix atau leher rahim. Uterus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga siap lahir. Uterus dibatasi oleh dinding endometrium yang kaya pembuluh darah. Yang ketiga ada oviduk atau tuba Fallopi yang merupakan sepasang saluran yang ujungnya berbentuk corong yang disebut infundibulum. Pada infundibulum terdapat fimbriae atau rumbai-rumbai untuk menangkap ovum. Tuba Fallopi berguna sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Yang terakhir ada ovarium yang merupakan penghasil ovum. Ovarium terdiri atas dua buah, yaitu ovarium sebelah kiri dan ovarium sebelah kanan. Yang kedua adalah proses pembuahan sel telur dan tahap oogenesis. Kelamin wanita berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Sel telur ini terbentuk melalui proses oogenesis yang terjadi di dalam ovarium. Oogenesis terjadi melalui 3 tahap. Yang pertama ada tahap penggandaan, yang kedua tahap pertumbuhan, dan yang ketiga ada tahap pematangan. Tahap penggandaan terjadi dalam ovarium janin ketika masih dalam kandungan. Pada tahap penggandaan, sel primordial mengalami pembelahan mitosis membentuk oogonia atau tunggal sama dengan oogonium yang bersifat diploid. Tahap yang kedua adalah tahap pertumbuhan yang terjadi pada ovarium bayi. Pada tahap pertumbuhan, oogonium mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer atau diploid. Oosit primer berada dalam keadaan dorman atau istirahat sampai anak perempuan mengalami masa puber. Tahap ketiga atau tahap pematangan dimulai pada masa puber. Pada masa ini terjadi perubahan hormonal dalam tubuh anak perempuan. Perubahan tersebut mengakibatkan oosit primer membelah secara meiosis 1, menghasilkan oosit sekunder berukuran besar dan badan polar 1 berukuran kecil. Oosit sekunder berhenti mengalami pembelahan saat terjadi ovulasi. Pembelahan meiosis 2 ini kemudian dilanjutkan setelah sel telur mengalami fertilisasi. Pada pembelahan ini, oosit sekunder menghasilkan ootit atau haploid dan badan polar 2 haploid. Ootit akan mengalami diferensiasi menjadi ovum dan badan polar 2 mengalami degenerasi. Badan polar pertama juga akan mengalami pembelahan menjadi 2 badan polar. Namun, kadang-kadang badan polar pertama mengalami degenerasi sebelum mengalami pembelahan. Proses menstruasi. Siklus menstruasi seorang wanita dewasa setiap bulannya harus melepaskan 1 sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Apabila tidak terjadi fertilisasi, akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Pendarahan ini disebut menstruasi. Menstruasi terjadi secara periodik sehingga disebut siklus menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Siklus menstruasi terdiri atas 4 fase, yaitu 4 fase siklus menstruasi. Yang pertama adalah fase menstruasi, yang kedua fase praovulasi atau fase folikel, yang ketiga ada fase ovulasi, dan yang terakhir ada fase pasca ovulasi atau fase luteal. Yang terakhir adalah program KB atau keluarga berencana. Pemerintah melakukan pencegahan ovulasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan pil KB. Pencegahan ovulasi dengan menekan sekresi gonadotropin. Pil KB mengandung steroid sintetik mirip estrogen dan progestogen.
Yang kedua, dengan menggunakan susuk KB atau alat kontrasepsi di bawah kulit atau implan yang berisi levonorgestrel yang menghambat ovulasi, menipiskan endometrium, serta menghambat pergerakan sperma karena lendir serviks mengental dan berjumlah sedikit. Yang terakhir, dengan suntik KB yang mengandung depo medroksiprogesteron asetat atau progestin yang bekerja menghambat ovulasi dan mengentalkan lendir serviks. Sekian video yang dapat saya sampaikan tentang sistem reproduksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.